Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita insyaallah melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan malam ini kita mengambil bab yang ke-60, yaitu bab man aghlaqal baba 'alal jar. Penjelasan tentang orang yang menutup pintu rumahnya dari tetangganya. Bab penjelasan orang yang menutup pintu rumahnya dari tetangganya. Di sini disebutkan satu hadis oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan haddatsana Malik bin Ismail, telah menyampaikan kepada kami Malik bin Ismail, qala haddatsana Abdus Salam, telah menyampaikan kepada kami Abdus Salam an Laits, dari Laits, an Nafi'in, dari Nafi', an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Umar mengatakan laqad ata alaina zamanun aw qala hinun. Nah, ini ada syak atau ada keraguan-raguan pada salah seorang di antara perawi hadis ini. Ibnu Umar mengatakan laqad ata alaina zamanun, sungguh telah lewat dalam kehidupan kami sebuah zaman atau sebuah masa, aw qala hinun, atau Ibnu Umar mengatakan hinun. Hinun itu masa juga sebenarnya. Jadi zamanun dan hinun sebenarnya maknanya sama, ya. Zamanun artinya masa atau waktu, sedangkan hinun itu maknanya juga sama, zaman atau waktu atau masa. Kemudian wama ahadun, dan tidak ada seorang pun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi, yang lebih berhak dari dinar dan dirhamnya, dari uang emas dan uang peraknya, min akhihi al-muslim, dibandingkan saudaranya yang muslim. Tsummal ana ad-dinaru wad-dirhamu, kemudian datang zaman, datang masa kini, ad-dinaru wad-dirham, dinar dan dirham itu ahabbu ila ahadina min akhihi al-muslim. Dinar dan dirham pada masa kini itu lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita dibandingkan dengan saudaranya semuslim. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin, betapa banyak tetangga-tetangga, muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamah, yang akan tergantung kondisinya dengan tetangganya sendiri pada hari kiamat. Yaqul, dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, hadza aghlaqa babahu duni, orang ini, fulan ini, tetangga saya, telah menutup pintu rumahnya dari saya. Famana'a ma'rufahu, maka dia menghalangi kebaikannya kepada saya. Nah, ini hadisnya ya sekalian, ini hadis yang ke-111 diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar
radhiyallahu taala anhuma. Apa makna babnya jamaah sekalian? Kalau kita lihat judul babnya ini, kita langsung faham, dan ini diambil langsung dari lafaz hadisnya. Meskipun lafaz babnya atau judul babnya ini diambil dari maknanya ya, dari maknanya bahwa kalau kita memahami hadis ini menjelaskan tentang orang atau hukuman bagi orang yang menutup pintu rumahnya dari tetangganya. Padahal sebenarnya seperti hadis-hadis yang sebelumnya kita sudah bahas, bahwa di antara tanda keimanan seseorang kepada Allah dan kepada hari akhir adalah dia berbuat baik dan memuliakan tetangganya, dan tidak berbuat buruk kepada tetangganya. Kemudian termasuk hadis Nabi SAW yang berulang-ulang kali diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam beberapa bab. Ada hadis Aisyah, ada hadis Abu Hurairah, dan hadis Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Ini hadis berulang kali disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang kedudukan tetangga dalam kehidupan seorang muslim. Sehingga ketika datang hadis ini jamaah sekalian, yang menutup pintu rumahnya dari tetangganya sendiri, maka kita langsung faham bahwa hadis ini berbicara tentang perbuatan keburukan ya, keburukan seorang manusia atau seorang muslim kepada tetangganya sendiri, yang tidak mau tahu menahu tentang keadaan tetangganya dan tidak mau pusing dengan keadaan tetangganya. Ya, padahal hadis-hadis yang sebelumnya dan hadis-hadis yang akan datang lagi jamaah sekalian, ini semuanya menjelaskan tentang pasti ya, atau beliau melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat dan kondisi kaum muslimin, dan melakukan perbandingan antara apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dengan apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi SAW. Dan ternyata setelah wafatnya Nabi SAW semuanya berubah. Dan bahkan meskipun sebenarnya orang-orang yang hidup di masa itu setelah wafatnya Nabi SAW masih begitu banyak ya, kibarus sahabah atau para sahabat yang senior, namun terjadi perubahan yang sangat drastis, dan itu disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma melalui hadis ini. Namun tentu saja kebaikan masih lebih banyak, dan ketaatan masih jauh lebih dominan dibandingkan dengan fitnah-fitnah yang datang setelahnya. Namun ketika fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan yang diawali dengan fitnah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini semuanya sudah menjadi penanda bahwa semakin umat Islam semakin terperosok masuk ke dalam fitnah dan keburukan di antara sesama umat Islam tersendiri. Dan ini yang kemudian diriwayatkan oleh para ulama kita di dalam buku-buku, disebut sebagai sejarah kelam yang terjadi di antara para sahabat Nabi SAW, disebabkan karena fitnah yang begitu besar di antara sesama sahabat. Oleh karenanya di sini Ibnu Umar mengatakan, laqad ata alaina zamanun, sesungguhnya telah lewat dalam kehidupan kami, kehidupan para sahabat tentu saja. Dan kita tahu ya, kita mesti fahami dulu bahwa yang bercerita di sini dalam hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Umar ini adalah orang yang begitu jeli melihat setiap detail-detail dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Olehnya itu para ulama menyebutkan Ibnu Umar ini adalah orang yang paling, jadi sebagian sahabat itu ada orang-orang yang diserupakan dengan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far bin Abdul Muttalib ini paman Nabi SAW, jamaah sekalian. Ini adalah sahabat Nabi SAW yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau yang paling mirip. Makanya Ja'far itu jamaah sekalian ketika beliau datang dari Habasyah, beliau datang ke Madinah, Nabi SAW itu pada masa itu jamaah sekalian beliau sementara mendapatkan kemenangan peperangan sebenarnya. Hanya saja kalau saya tidak salah itu peperangan Mu'tah atau peperangan yang lain. Hanya saja Nabi SAW memberikan sebuah statement yang Nabi sendiri bingung atau bimbang
beliau ini berbahagia dan senang dengan yang mana? Apakah yang pertama atau yang kedua? Nabi mengatakan, saya tidak tahu apakah saya lebih berbahagia dengan kemenangan para sahabat di dalam medan peperangan atau dengan kedatangan Ja'far, yaitu paman Nabi SAW dari negeri Habasyah. Itu karena Ja'far bin Abdul Muttalib adalah sahabat yang paling mirip dengan Nabi SAW. Kemudian jamaah sekalian, ada juga sahabat yang sifatnya itu sangat mirip dengan Nabi SAW. Ciri-ciri beliau dan seterusnya atau amalan-amalan beliau itu sangat mirip. Nah, di antaranya jamaah sekalian adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Untuk urusan ibadah, untuk urusan perbuatan dan keseharian, maka Ibnu Umar adalah orang yang paling mirip dengan amalan Nabi SAW. Itu Ibnu Umar, seorang pemuda masih berusia belasan tahun di masa Nabi SAW. Namun beliau melihat bahwa tidak ada orang yang paling layak dan paling pantas untuk dijadikan sebagai panutan kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena bapak beliau sendiri yaitu Umar juga senantiasa menemani Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa kita bayangkan seorang pemuda itu jamaah sekalian, ketika mereka hidup, ketika mereka bermasyarakat, maka yang mereka selalu cari itu adalah tokoh yang ditokohkan, orang yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Ya, itulah pemuda. Makanya kalau seorang ayah, seorang bapak gagal menjadi tokoh untuk anaknya sendiri, gagal menjadi panutan untuk anaknya sendiri, maka kepada siapa lagi dia akan mencari panutan? Kalau ayahnya sendiri itu gagal menjadi panutan anaknya. Oleh karenanya Ibnu Umar ya seperti itu. Ibnu Umar selalu melihat detail-detail kehidupan Nabi SAW, termasuk ibadah Nabi. Bahkan ini beberapa kali disinggung dan disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seperti di dalam sebuah hadis yang sahih. Ibnu Umar mengatakan, demi Allah terkadang saya kencing di sebuah tempat, tidak ada alasan mengapa saya kencing di tempat tersebut kecuali karena saya pernah melihat Nabi kencing di tempat itu. Itu saking jadi kencingnya Nabi saja jamaah sekalian, Nabi pernah kencing di tempat tersebut. Karena Nabi pernah kencing di tempat tersebut, Ibnu Umar mengatakan, ya saya harus ikuti kalau begitu. Karena inilah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, yang diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an. Inilah orangnya jamaah sekalian, inilah personnya, inilah orang yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yang Allah muliakan dengan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan. Makanya beliau menganggap semua perbuatan Nabi SAW sangat pantas dan sangat layak untuk diikuti. Itulah makanya beliau mengatakan, kadang saya melakukan perbuatan termasuk kencing di sebuah tempat, tidak ada alasan sebenarnya saya kencing di tempat itu kecuali karena saya melihat Nabi dulu pernah kencing di tempat tersebut. Dan itu juga yang diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi SAW, seperti hadis yang diriwayatkan bahwa suatu ketika Ibnu Umar bersama beberapa orang sahabat melakukan ibadah haji, melakukan safar dari kota Madinah menuju Mekah. Ketika kafilah ini sampai di sebuah tempat, maka Ibnu Umar sebagai orang yang ditokohkan di masa itu, sebagai orang yang sudah dituakan, maka Ibnu Umar menghentikan seluruh jamaah untuk kemudian beliau singgah di sebuah tempat, beliau menepi di rimbunan pohon kurma, kemudian beliau buang air kecil di tempat itu. Maka orang-orang yang tidak mengenal Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, oh ini bisa-bisanya Ibnu Umar menghentikan kafilah haji ini ya mas sekalian hanya untuk melihat dia untuk kencing di tempat tersebut. Maka salah seorang sahabat senior mengatakan, itu karena engkau tidak mengenal Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak mungkin menghentikan kafilah kita ini, kafilah haji ini di tempat ini, dan beliau melakukan hal tersebut kecuali karena beliau pernah melihat Nabi SAW menghentikan kafilah perjalanan, kafilah Rasulullah SAW di tempat yang sama, dan beliau kencing di tempat yang sama juga. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Umar karena beliau adalah orang yang sangat gemar dan sangat bersemangat untuk mengikuti setiap apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu Ibnu Umar. Dan inilah orang yang mengatakan laqad ata alaina zamanun. Inilah orang yang mengatakan bahwa telah datang dahulu, telah lewat dahulu di kehidupan kami, kehidupan para sahabat, sebuah zaman, sebuah masa. Nah ini kita bisa percaya jamaah sekalian, karena beliau adalah seorang Ibnu Umar. Beliau adalah orang yang
melihat dan merekam setiap detail-detail kejadian dan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita berbicara tentang kecerdasan Ibnu Umar jamaah sekalian, beliau adalah orang yang sangat cerdas. Dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab itu ketika beliau menjadi khalifah jamaah sekalian, maka beliau punya kebiasaan kalau ada masalah di tengah-tengah masyarakat, maka beliau kumpulkan para sahabat dari kalangan pemuda, termasuk di antaranya adalah anak beliau sendiri, Abdullah bin Umar. Dikumpulkan semua itu, dikumpulkan Ibnu Umar, Anas bin Malik, Nu'man bin Bashir dan seterusnya. Sahabat-sahabat pemuda jamaah sekalian dikumpulkan. Kenapa? Ketika ditanya kepada Umar bin Khattab sang khalifah, kenapa bukan sahabat-sahabat senior? Kenapa bukan kibarus sahabah? Ya, kenapa bukan seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang dari sisi usia mereka jauh lebih senior dibandingkan dengan sahabat-sahabat pemuda ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, uridu hiddata uqulihim, karena saya menginginkan kecerdasan dan ketajaman akal mereka, fikiran mereka. Adapun yang senior-senior ini jamaah sekalian, kalau bicara masalah pengalaman iya, tapi berbicara tentang sesuatu yang baru terjadi, yang belum terjadi di masa Nabi SAW, dan ini baru terjadi. Jadi Umar bin Khattab melihat bahwa untuk sahabat-sahabat senior, maka itu pantas dan cocok kalau kita ingin kembali ke masa Nabi SAW, ingin kembali ke sesuatu yang sudah pernah terjadi di masa Nabi SAW, kemudian diminta pandangannya. Seperti Umar mengumpulkan, ketika Umar bin Khattab berhasil membuka sebagian besar daerah-daerah sekitar Jazirah Arab, beliau berhasil mengalahkan Persia di Irak, beliau berhasil mengalahkan Romawi di negeri Syam. Semakin banyak orang yang masuk Islam jamaah sekalian, tapi mereka tidak pernah digembleng langsung oleh Rasulullah SAW. Makanya banyak juga yang baru masuk Islam tapi mereka minum khamar. Karena apa? Karena mereka sebelumnya kebiasaan mereka jamaah sekalian minum khamar itu sama seperti minum air putih. Nah, oleh karena itu mereka tidak mengetahui bahwa ternyata khamar ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Mereka minum khamar dan mereka menganggap bahwa khamar itu adalah sesuatu yang dibolehkan, dan sulit bagi mereka karena itu sudah menjadi kebiasaan untuk minum khamar, maka sangat sulit bagi mereka. Sehingga banyak di antara mu'allaf yang baru saja masuk Islam di masa Umar bin Khattab yang tetap minum khamar. Sehingga apa yang terjadi? Umar bin Khattab sang khalifah mengumpulkan sahabat senior. Nah, mengumpulkan sahabat senior dan meminta fatwa atau pandangan mereka, kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa menekan angka yang meminum khamar saat ini. Nah, jadi banyak sahabat yang memberikan pandangan. Kita berikan, karena kan sebenarnya orang yang minum khamar itu berapa kali dicambuk dia sesuai dengan hadis Nabi SAW, itu kan arba'una jaldah, 40 kali cambukan ya. Kalau ada yang minum khamar, maka hukuman hadnya adalah dicambuk sebanyak 40 kali, dan itu hadisnya sahih. Diriwayatkan jamaah sekalian bahwa kana Nabi SAW idza utiya syaribul khamar atau kama qala, apabila datangkan kepada beliau seorang peminum khamar, maka beliau akan mencambuknya beliau akan mencambuknya sebanyak 40 kali. Dan itu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Falamma ata Umar, ketika datang zamannya Umar, istasyaran nas, maka beliau minta pandangan sahabat-sahabat senior. Ini dia saksi bahasanya jamaah sekalian bahwa kalau untuk masalah hudud, masalah halal dan haram dan sebagainya yang pernah terjadi di masa Nabi SAW, maka Umar akan mencari sahabat senior. Maka datanglah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya melihat adnal hudud 80 jaldah. Yang paling rendah itu adalah 80 kali cambukan. Maka Umar bin Khattab menambah itu. Jadi ditambah, yang tadinya di masa Nabi SAW 40, maka ditambah oleh Umar menjadi 80 kali cambukan. Nah, ini untuk meredam supaya berkurang itu jamaah sekalian orang-orang yang minum khamar. Tapi kalau datang masanya, datang saatnya Umar bin Khattab berhadapan dengan masalah yang baru, sesuatu yang nazilah, sesuatu yang kontemporer, maka yang dipanggil adalah siapa? Sahabat-sahabat junior. Yang dipanggil adalah yang anak-anak muda ini, termasuk di antaranya adalah putra beliau sendiri, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, di sini Ibnu Umar jamaah sekalian, beliau mengatakan, laqad ata alaina zamanun, telah datang atau telah lewat dalam kehidupan kami zamanun. Zaman ini
Mirip maknanya atau sama maknanya dengan hinun. Hinun itu jamaah sekalian sebenarnya masa zaman. Namun apa bedanya antara zamanun dengan hin? Kalau zaman itu dia lebih panjang, lebih lama. Sedangkan hinun itu lebih pendek, ya, lebih singkat. Ya, hinun itu adalah dia adalah bilangan kecil dari zaman. Jadi zaman itu adalah waktu yang lama, yang panjang. Sedangkan hinun itu adalah bagian kecil dari sebuah zaman. Jelas ya? Nah, ini menjelaskan jamaah sekalian bahwa ternyata kebaikan yang terjadi pada masa Nabi SAW itu ada. Namun ketika dibandingkan dengan keburukan yang datang setelahnya, ternyata keburukan itu jauh lebih lama. Dan itu juga diambil dari hadisnya Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Engkau telah datang dalam kehidupan kami dan kami di masa itu benar-benar berada di dalam masa jahiliyah." Ini pengakuan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Engkau datang ya Rasulullah dalam kehidupan kami di masa di mana kami, ya, para sahabat Nabi SAW itu berada dalam kondisi jahiliyah, tidak tahu apa-apa sama sekali. Ya, membunuh, kemudian menyembah kepada berhala, berdoa kepada selain Allah dan seterusnya. Itu kan jahiliyah semua. Kemudian engkau memberikan petunjuk kepada kami dengan agama Islam, maka kami memeluk agama Islam sehingga Allah mengaruniakan kepada kami kebaikan." Pertanyaannya jemaah sekalian, Hudzaifah mengatakan, "Fahal ya'ti ba'da hadzal khair min syarrin?" Apakah setelah kebaikan yang sudah kami dapatkan melalui perantaraan Anda, perantaraan Rasulullah, apakah datang keburukan setelah ini? Maka Nabi mengatakan, "Na'am." Akan datang setelah ini, setelah kebaikan ini, keburukan. Kemudian ditanya lagi oleh Hudzaifah, apakah setelah keburukan yang datang itu akan datang lagi kebaikan setelahnya? Kata Nabi SAW, iya, setelah keburukan yang datang maka akan datang lagi kebaikan setelahnya. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu, jadi ini kan sudah keburukan, kebaikan, kemudian keburukan, datang kebaikan lagi kan? Kemudian setelah itu datang keburukan lagi. Ditanya oleh Hudzaifah, apakah datang setelah kebaikan itu keburukan yang berikutnya? Kata Nabi SAW, iya, akan datang lagi keburukan setelah itu. Wa fihi dakhan. Nah, fihi dakhan jamaah sekalian artinya kebaikan-kebaikan yang datang setelah keburukan itu sudah bukan kebaikan yang murni 100%. Karena kebaikan itu sudah bercampur di dalamnya berbagai macam keburukan-keburukan sebelumnya. Jadi kita ini jamaah sekalian di zaman kita ini, masa kita ini, itu kan silih berganti kebaikan, keburukan, kebaikan, keburukan. Keburukan yang kedua yang datang itu jamaah sekalian, itulah yang disinyalir oleh Nabi SAW, di mana ketika keburukan itu sudah datang di masanya, tepat datangnya masa itu, maka kebaikan yang datang setelahnya itu tidak akan mungkin kebaikan yang 100% lagi. Akan selalu ada keburukan-keburukan di dalam. Artinya al-haq wal batil itu sudah bercampur. Kebenaran dan kebatilan itu bercampur di dalamnya. Nah, dan orang tidak bisa lagi membedakan antara kebenaran 100% dan kebatilan 100%. Illa man rahimullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka di sini jamaah sekalian, Ibnu Umar mengatakan telah datang di masa kami, di masa sahabat, di masa hidupnya Rasulullah SAW, zaman sebuah masa yang singkat, yang pendek. Wama ahadun, tidak ada satu orang pun, kata Ibnu Umar, tidak ada satu orang pun dari sahabat Nabi SAW, ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Tidak ada satu orang pun dari sahabat Nabi yang merasa bahwa yang paling berhak dengan uang yang dia miliki kecuali saudaranya semuslim. Jelas ya? Jadi ini penafian dari Ibnu Umar bahwa tidak ada sama sekali. Saya tahu tidak ada sama sekali dari sahabat Nabi SAW yang merasa bahwa dirinya lebih berhak terhadap hartanya sendiri. Karena di dalam hartanya juga ada hak saudaranya sesama muslim. Artinya jamaah sekalian, ini tazkiyah dari Ibnu Umar. Dan sebelum tazkiyah Ibnu Umar ini jamaah sekalian, sebelumnya sudah ada tazkiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ada tazkiyah dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa tazkiyah itu jamaah sekalian? Ya silahkan dibaca dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah mengatakan, meskipun ini tazkiyah ini jamaah sekalian Allah berikan khusus kepada orang-orang Ansar, tapi ada tazkiyah umum ya. Sebelumnya ada tazkiyah umum yang Allah berikan kepada para sahabat secara umum, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam
di dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu kan tazkiyah, pensucian dari Allah, pembersihan dari Allah. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terlebih dahulu memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Karena sahabat Nabi kan cuma dua golongan. Tidak ada golongan yang lain jemaah sekalian, yaitu yang pertama golongan muhajirin dan golongan ansar. Kalau kita berbicara tentang orang-orang yang pertama kali masuk Islam, meskipun setelahnya ada banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang datang dari jazirah Arab, yang dari pedalaman-pedalaman, orang-orang Badui dan sebagainya, bukan orang muhajirin, bukan orang Mekah maksudnya, dan bukan juga orang Madinah. Itu makanya Allah mengatakan was-sabiqun awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Jadi ayat ini sebenarnya wattabauhum bi ihsan sebenarnya bukan secara khusus untuk tabi'in sebenarnya ya. Karena tabi'in itu adalah istilah untuk orang-orang yang datang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah fatrah zamaniyah, adalah sebuah masa orang-orang yang hidup setelah wafatnya Nabi Muhammad. Itu dinamakan tabi'in. Tapi dalam ayat itu jamaah sekalian, yang dimaksud walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah semua sahabat Nabi yang masuk ke dalam agama Islam, tapi tidak termasuk muhajirin dan ansar. Nah, termasuk juga orang-orang yang datang setelahnya, ya, termasuk kita ini jamaah sekalian. Termasuk kita ini adalah orang yang datang setelah mereka, dan kita beriman kepada apa yang mereka imani juga. Nah, makanya Allah SWT memberikan tazkiyah secara umum, dan Allah berikan tazkiyah secara khusus. Nah, ini karena pembahasannya persoalan ithar. Ini pembahasan tentang ithar. Ithar itu artinya mendahulukan orang lain, mendahulukan saudara kita sesama muslim, padahal kita juga sebenarnya kita juga butuh sebenarnya. Itu namanya ithar. Jadi pemberian seorang muslim kepada saudaranya itu terbagi beberapa tingkat. Ada yang namanya ihsan. Ini yang paling rendah. Jadi ihsan itu jamaah sekalian, sebenarnya dia adalah tingkatan kebaikan kepada orang lain pada tingkatan yang paling rendah. Itu namanya ihsan. Nah, ihsan itu dijelaskan oleh sebagian ulama kita, artinya berbuat baik kepada orang lain tapi mengharapkan balasan dari orang tersebut. Itu namanya ihsan. Nah, makanya apa kata Allah di surah Al-Isra? In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kalian berbuat baik kepada diri sendiri. Jelas ya? Jadi ihsan itu jamaah sekalian, kita berbuat baik kepada seseorang, masih ada unsur-unsur ya, mudah-mudahan ada balasannya, kan begitu ya. Karena itu tingkatan yang paling rendah. Di atasnya jamaah sekalian adalah al-fadl. Al-fadl adalah pemberian kepada seseorang tapi kita sendiri tidak membutuhkan balasan dari orang tersebut. Itu namanya fadilah, keutamaan. Jadi kita berikan kebaikan kepada orang tanpa ada harapan, mudah-mudahan kita mendapatkan balasan darinya juga. Nah, yang lebih tinggi dari itu jamaah sekalian adalah al-ithar. Ithar itu artinya memberikan sesuatu kepada orang lain padahal kita juga membutuhkan apa yang kita berikan. Itu namanya ithar. Nah, di sini jamaah sekalian, kalau kita membaca di dalam surat Al-Hasyr, Allah SWT mengatakan ayat yang ke-9, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang terlebih dahulu menempati ad-dar. Ad-dar artinya Yathrib, Madinah, yaitu orang-orang Ansar. Dan mereka yang terlebih dahulu beriman sebelum datangnya orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah datang berhijrah ke kota Madinah, yuhibbuna man hajar ilaihim. Ada 3 jamaah sekalian. Yang pertama, yuhibbuna man hajar ilaihim. Orang-orang Ansar itu cinta kepada orang-orang yang datang berhijrah kepada mereka. Kemudian yang kedua, mereka tidak merasakan beban dengan apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Nah, tidak ada beban sama sekali. Jadi mereka memberikan dengan penuh kerelaan. Tidak ada sama sekali keinginan atau tidak ada kesulitan, beban sama sekali, karena mereka menganggap bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Kemudian yang lebih hebat dari itu jamaah sekalian adalah wa yu'thiruna, yang ketiga. Ini yang paling tertinggi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mendahulukan untuk saudaranya, untuk orang-orang muhajirin, meskipun sebenarnya mereka juga membutuhkan itu. Jadi mereka berikan sebagian harta mereka, padahal sebenarnya mereka juga butuh dengan harta tersebut. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ansar.
Sampai dalam sebuah hadis jamaah sekalian, orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah itu mereka mengatakan, laqad khashina an yadhhabal ansar bikulil ujur. Kami khawatir jangan sampai ini orang-orang Ansar mereka lah yang mendapatkan semua pahala, jadi kita tidak dapat pahala apa-apa. Karena kan begini, para sahabat orang-orang Mekah jamaah sekalian, mereka itu melakukan hijrah, mereka berpindah, mereka hijrah, meninggalkan tempat tinggal mereka, meninggalkan tanah kelahiran mereka, sebagian bahkan meninggalkan harta mereka, seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu yang meninggalkan semua hartanya supaya bisa hijrah bersama Nabi SAW, bersama para sahabat. Sebagian besar jamaah sekalian meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan harta, rumah, dan sebagian bahkan ada yang meninggalkan keluarga mereka. Kan seperti itu. Seperti Ibnu Abi Balta'ah. Ibnu Abi Balta'ah itu beriman kepada Nabi SAW, tinggalkan anak-anaknya yang perempuan dan seterusnya. Nah, ditinggalkan semuanya, bahkan kebanyakan keluarganya ditinggalkan di kota Mekah dan hijrah bersama Nabi, bahkan ikut dalam peperangan Badar. Nah, ketika mereka datang, ini kan hijrah berat jamaah sekalian. Hijrah itu sangat berat. Ya, karena semuanya dihalang-halangi oleh penduduk Mekah kecuali Umar bin Khattab. Ya, kalau Umar bin Khattab tidak ada yang halangi Umar, jamaah sekalian. Bahkan satu-satunya sahabat yang melakukan hijrah dan mempermaklumkan dan menginformasikan secara terang-terangan bahwa saya akan pergi hijrah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tidak ada sama sekali sahabat yang lain, sampai Nabi Muhammad SAW sendiri hijrah sembunyi-sembunyi, kan begitu ya. Kecuali satu sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, siapa yang ingin dirinya kehilangan orang tuanya dan orang tuanya kehilangan dirinya, maka silakan ketemu saya di belakang lembah. Fa inni muhajirun ilal Madinah. Karena sekarang saya mau hijrah ke Madinah. Artinya sebelum saya hijrah ke Madinah, siapa yang mau kehilangan orang tuanya atau orang tuanya kehilangan dirinya, maka silakan ketemu dengan saya. Maksudnya siapa yang mau meninggal jamaah sekalian? Karena kalau dia meninggal berarti dia kehilangan orang tuanya dan orang tuanya juga kehilangan dia. Nah, itu Umar bin Khattab, dan tidak ada yang berani bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, oleh karena jamaah sekalian, sahabat Nabi SAW, orang-orang Ansar ketika Muhajirin datang sampai ke kota Madinah, mereka kan Masya Allah, kita sudah berhijrah jauh perjalanan, lelah, letih dan sebagainya. Ketika sampai di Madinah jamaah sekalian, apa yang paling pertama dilakukan oleh Nabi? Beberapa hari setelahnya Nabi Muhammad langsung mengumpulkan para sahabat Muhajirin dan Ansar dan dipersaudarakan oleh Nabi SAW persaudaraan yang kedua, karena persaudaraan yang pertama sudah terjadi di kota Madinah dahulu, di kota Mekah dahulu, antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, antara budak dengan yang merdeka. Yang kedua kali Nabi SAW persaudarakan, meskipun tidak ada hubungan darah sama sekali antara mereka, antara Muhajirin dengan Ansar. Ketika orang-orang Ansar memberikan apa yang mereka butuhkan kepada orang-orang Muhajirin dengan penuh sukarela, orang-orang Mekah mengatakan, orang-orang Muhajirin mengatakan, kami khawatir jangan sampai semua pahala-pahalanya kita ini, ya mulai dari hijrahnya kita dan seterusnya, semuanya diambil sama orang-orang Ansar ini, karena keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang Ansar yang menyambut dengan baik orang-orang Muhajirin dan seterusnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Umar jamaah sekalian, bahwa dahulu ini para sahabat Nabi tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menganggap bahwa saya lebih berhak dengan harta saya sendiri, padahal ada saudara saya sama muslim yang juga punya hak dari harta saya. Semuanya beranggapan bahwa saudara saya juga punya hak terhadap harta yang saya miliki. Nah, itulah keyakinan para sahabat, dan itu dibuktikan dalam banyak kejadian peristiwa. Semuanya mengenal Saudah, istri Nabi SAW radhiyallahu taala anha. Saudah ini jamaah sekalian dinikahi oleh Nabi SAW. Kalau tidak salah istri ketiga Nabi Muhammad SAW, karena Nabi itu kan istri pertama adalah Khadijah, setelah wafat baru menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Kemudian setelah itu baru menikah dengan Saudah. Setelah menikah dengan Saudah, dan Saudah itu adalah seorang janda dan sudah tua jamaah sekalian. Kemudian setelah menikah dengan Saudah, Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, usianya masih 6 tahun. Pertama kali dukhul 9 tahun. Kemudian Saudah akhirnya menganggap, wah ini susah ini, karena lawannya siapa?
Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah dipanggil oleh Saudah jamaah sekalian, dan Saudah mengatakan, "Wahai Aisyah, saya hadiahkan ki malamku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi Aisyah itu satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua istri Nabi, satu-satunya istri beliau yang punya jatah bermalamnya Nabi sebanyak dua malam. Adapun istri yang lain maka hanya mendapatkan satu malam. Jelas ya? Ini pelajaran untuk yang mau poligami. Jadi harus adil, termasuk adil dalam mabit jamaah sekalian, adil dalam mabit. Jadi kalau punya 4 istri, istri pertama 2 malam, berarti ini juga 2 malam, ini 2 malam, ini juga 2 malam. Tidak boleh ini 2 malam, 2 malam, 2 malam, ini 5 malam. Oh, tidak boleh. Karena itu tidak adil. Allahu Akbar. Nah, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha dan ini bukti ithar jamaah sekalian. Karena sebenarnya Saudah kan sebenarnya juga butuh kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya beliau sudah tua jamaah sekalian, dari sisi usia memang beliau sudah menopause dan seterusnya, kebutuhan fisik dan sebagainya barangkali sudah berat, tapi kebutuhan seorang istri, seorang wanita, seorang mukminah dengan kehadiran Rasulullah di dalam rumahnya juga sangat besar. Karena kebersamaan dengan Nabi SAW itulah barangkali jamaah sekalian yang bisa dimanfaatkan oleh istri-istri Nabi SAW, barangkali bisa didoakan atau apa dan seterusnya. Sebagaimana hadis Aisyah, ini hadis Aisyah subhanallah luar biasa. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan begini, kalau saya melihat ada tanda-tanda kebahagiaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan meminta untuk didoakan. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerdasnya Aisyah jamaah sekalian. Dan Nabi Muhammad itu dalam hadis yang lain dikatakan kalau Nabi itu marah maka kelihatan dari wajahnya. Perubahan rona wajah Nabi itu langsung kelihatan. Oh, ini Nabi sementara marah ini. Dan kalau Nabi sementara bahagia dan ridha, maka para sahabat juga langsung tahu, oh ini Nabi sementara berbahagia, sementara ridha, senang dan seterusnya. Maka Aisyah mengatakan, kalau saya melihat Nabi SAW sedang berbahagia di rumah saya, maka saya akan minta doa kepada Nabi SAW. Makanya dalam satu kesempatan Aisyah mengatakan, sementara duduk jamaah sekalian, ini berhadap-hadapan ini suami istri. Nabi Muhammad duduk di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Berdoalah kepada Allah untuk kemaslahatan saya, untuk kebaikan saya. Maka apa kata Nabi SAW? Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddam min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah yang dahulu sudah dia lakukan dan yang belum dia lakukan, yang dia nampakkan dan yang dia sembunyikan. Itu doanya Nabi SAW kepada Aisyah. Setelah itu jemaah sekalian, apa kata Aisyah? Demi Allah saya tertawa sampai-sampai saya tidak bisa menahan kepala saya dan terjatuh di pangkuan Nabi SAW. Artinya begitu berbahagia Aisyah. Siapa tidak berbahagia? Ini doanya Nabi jemaah sekalian, dan doanya para Nabi pasti makbul, diijabah oleh Allah. Dan doanya Nabi SAW, semoga Allah mengampuni dosa-dosa Aisyah yang dahulu, yang sudah lewat dan yang akan datang. Dosa-dosanya Aisyah radhiyallahu yang dahulu dan yang akan datang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Aisyah yang dia tampakkan dan yang disembunyikan. Terus apa yang tersisa jamaah sekalian? Tidak ada lagi yang tersisa. Semuanya habis. Makanya Aisyah begitu berbahagia sampai beliau mengatakan, saya tidak bisa tahan kebahagiaan saya, kepala saya akhirnya terjatuh di pangkuan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ayasurruki du'ai ya Aisyah, apakah engkau merasa bahagia dan senang dengan doa saya yang seperti ini wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya bagaimana saya tidak berbahagia ya Rasulullah, Anda mendoakan untuk saya, dosa-dosa saya diampuni, tidak tersisa lagi kalau begitu. Kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, innaha la da'wati li ummati fi kulli salati. Inilah doa saya untuk umat saya dalam setiap salat yang saya lakukan. Ini doa saya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah doa saya, Allahumma ighfir li ummati ma taqaddam min dhunubihim wa ma ta'akhkhar wa ma adhhar wa ma akhfa. Ya Allah, ampunilah dosa umat saya secara keseluruhan, apa yang dahulu mereka lakukan dan apa yang belum mereka lakukan, apa yang mereka tampakkan, apa yang mereka sembunyi, ampuni. Dan ini doa Nabi SAW fi kulli sholati, kata Nabi, dalam setiap solat saya. Coba bayangkan jemaah sekalian, solat Nabi SAW itu bagaimana? Beliau adalah orang yang paling banyak solatnya, orang yang paling bagus solatnya, orang yang paling khusyuk solatnya, dan doa yang beliau panjatkan adalah semoga Allah mengampuni dosa umat-umat saya yang dahulu mereka kerjakan dan yang belum mereka kerjakan, yang mereka tampakkan dan yang mereka rahasiakan, yang mereka sembunyikan. Ini doanya Nabi. Nah, oleh karenanya mas sekalian, Aisyah radhiyallahu taala anha ini seorang wanita yang begitu cerdas. Dari kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala anha, akhirnya kita semuanya mendapatkan doanya Nabi SAW. Dan kita bisa
Aisyah berhasil mengungkap apa sebenarnya doanya Nabi SAW untuk umat beliau, untuk kita-kita ini semuanya. Nah, gambaran yang lain jamaah sekalian, bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa mendahulukan sahabat-sahabat yang lain sesama muslim, seperti Abu Talha, ya, dan semuanya sudah tahu kisah Abu Talha ketika datang salah seorang sahabat di malam hari meminta untuk diberikan makanan oleh Nabi SAW, tapi ternyata tidak ada makanan sama sekali yang tersisa. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara sahabatku yang mampu menjamu sahabat ini di malam hari, ingin meminta makanan, tapi Nabi sendiri tidak punya makanan. Maka Abu Talha mengatakan, saya ya Rasulullah, saya akan menjamu sahabat ini. Maka apa yang terjadi ketika Abu Talha pulang ke rumahnya, ternyata tidak ada makanan sama sekali. Dan ini barangkali sudah kita kisahkan dahulu ya. Tidak ada makanan kecuali makanan untuk anaknya jamaah sekalian. Maka Abu Talha mengatakan, wahai istriku, kau hibur-hibur saja anak kita ini. Ya. Adapun makanannya untuk anak kita ini kita hidangkan untuk tamunya Nabi SAW. Inilah ithar jamaah sekalian. Padahal ya barangkali kalau kita bisa ditahan-tahan jamaah sekalian, istri barangkali bisa ditahan-tahan untuk tidak makan pada malam itu. Tapi anak, siapa yang bisa menahan kelaparan anak? Apalagi seorang istri, seorang ibu kepada anaknya, pasti sangat kasihan melihat anaknya kalau menangis kelaparan. Namun ini untuk membela dan untuk mengkhidmat tamu Rasulullah SAW. Maka Abu Talha mengatakan, kau senang-senangkan ini anak kita di dalam, kau tenang-tenangkan anak kita, dan biarlah saya menjamu tamunya Rasulullah SAW. Kau matikan lampu supaya tidak kelihatan sama sekali apa yang terjadi. Ternyata yang makan cuma tamunya Nabi SAW, sedangkan Abu Talha sendiri termasuk istri dan anak-anaknya tidak makan pada malam hari itu. Besok paginya Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Talha, apa yang sudah kamu lakukan dengan tamu saya semalam? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu takjub melihat apa yang kamu perbuat semalam. Nah, ini ithar jamaah sekali lagi-lagi, mendahulukan saudara sama muslim dibandingkan kebutuhan diri sendiri. Termasuk jamaah sekalian Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini para ulama kita mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha itu sebenarnya ketika Nabi SAW wafat, Nabi wafat itu kan dikubur di mana? Di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena itu memang sudah sejalan dengan perintah Allah dan ketetapan Allah SWT bahwa setiap nabi dan rasul yang meninggal di sebuah tempat, maka dia dikuburkan di tempat itu. Nabi Muhammad SAW wafat di kamarnya Aisyah, maka beliau dikuburkan di kamar Aisyah. Setelah itu jamaah sekalian, apa yang terjadi? Abu Bakar kan wafat setelahnya, 4-5 tahun setelah wafatnya Nabi, maka Abu Bakar dikuburkan di kamarnya Aisyah. Ini pantas jamaah sekalian, karena ini kamar adalah kamarnya Aisyah, kamarnya putri Abu Bakar As-Siddiq. Jadi masuk akal kan seperti itu. Nah, cuman yang disebut oleh ulama kita sebagai itharnya Aisyah, karena ini rumahnya Aisyah, ini kamarnya Aisyah. Kalau seandainya kuburan Abu Bakar As-Siddiq dimasukkan ke dalam kamar Aisyah, itu masih masuk akal jemaah sekalian, karena Abu Bakar ya, sahabat Nabi SAW di masa jahiliyah dan setelah Islam, itu Abu Bakar. Tapi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan meminta, kalau seandainya saya meninggal dunia sebentar, maka minta tolong kuburan saya kalau bisa dimasukkan juga di dalam kamar. Padahal sebenarnya itu kamarnya Aisyah jamaah sekalian, cukupnya untuk berapa kali berapa itu kamarnya Aisyah, sangat kecil. Orang yang paling berhak supaya kuburannya dikubur di samping Rasulullah SAW adalah Abu Bakar dan putrinya yaitu Aisyah, istri Nabi SAW. Tapi ternyata coba lihat itharnya Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau rela kuburan beliau pada tahun 58 Hijriah, karena kan beliau wafat tahun 58 Hijriah, itu dikubur di tempat yang lain di luar kamarnya sendiri, tidak bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, untuk memasukkan kuburan siapa? Manusia terbaik ketiga setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, itulah Umar bin Khattab. Nah, dan karena memang Nabi Muhammad itu jamaah sekalian pernah begini, ketika dikumpulkan para sahabat, duduk di samping kanan Abu Bakar, duduk di samping kiri Umar bin Khattab. Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau telah berbuat amalan yang begitu banyak kepada Islam dan kaum muslimin, dan saya menganggap tidak ada seorang pun yang mampu memberikan balasan kepadamu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian engkau wahai Umar, dengan ketegasanmu engkau telah banyak beramal untuk Islam dan kaum muslimin, dan saya menganggap tidak ada seorang pun yang mampu memberikan balasan kepadamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua sahabat ini dipeluk oleh Nabi SAW, dirangkul kedua pundak sahabat ini dan mengatakan, dan saya berharap mudah-mudahan kita semuanya bertiga ini masuk dalam surga Allah dalam kondisi seperti ini. Sambil Nabi SAW merangkul Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Itulah barangkali yang terbayang oleh Aisyah jamaah sekalian. Karena ini Nabi sudah menyampaikan itu. Makanya kuburan Umar bin Khattab, izarnya Aisyah, tidak apa-apalah kuburan saya di luar rumah saya. Tidak bersanding dengan Abu Bakar dengan bapak saya sendiri, tidak bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Namun saya rela dikuburkan di tempat yang lain supaya hadis Nabi ini terjadi jamaah sekalian. Kuburannya Umar dikubur di dalam kamar saya, karena inilah tiga manusia yang terbaik dari umat Islam. Inilah tiga manusia yang terbaik. Dan kalau seandainya kita mau berbicara keutamaan jamaah sekalian, ya ini keutamaan yang paling besar ini. Ya, karena semua peziarah yang datang berziarah ke kuburan Nabi SAW semuanya akan mendapatkan doanya kaum muslimin, kan begitu ya? Kan itu diantara adabnya jamaah sekalian. Kalau kita datang berkunjung maka berziarah, mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian kita doakan Abu Bakar dan Umar. Nah itu keutamaan. Namun Aisyah radhiyallahu taala rela memberikan keutamaan tersebut kepada Umar bin Khattab karena izharnya, ya, karena kebaikan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama kita dari bagaimana izhar yang diberikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, kata Ibnu Umar, akhirnya setelah lewat masa itu jamaah sekalian, datang zamannya kita ini sekarang. Ini bukan zaman kita ini ya, zamannya Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar mengatakan tsummal ana, kemudian sekarang itu maksudnya di masa itu. Nah, di masa itu jamaah sekalian berubah keadaan, berubah kondisi, di mana setiap orang menganggap bahwa saya lebih berhak terhadap harta saya secara pribadi dibandingkan saudara-saudara saya sendiri. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini karena waktu kita yang terbatas, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya tentang bagaimana kondisi dan keadaan kaum muslimin yang tadinya mendahulukan saudara-saudaranya. Dari kisah-kisah yang telah kita dengarkan tadi, kita akan melihat bagaimana kaum muslimin tidak lagi melakukan hal tersebut sebagaimana kesaksian yang diberikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.